Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Amulet semua. Kembali lagi di eh, kegiatan kita setiap minggunya yaitu podcast. Nah, di sini kita ada narasumber langsung. Yang pertama ada Sekiranya Pak Fidian. Ini pertanyaan seputar PMB ya Pak ya. Ada yang menanyakan kepada Bapak. Dan saya sendiri pun belum paham dengan Pak ya, apa ini pertanyaannya. Sebenarnya Pak, apa itu PNB Pak? Untuk orang awam seperti saya semester 1 ini kan masih belum paham Pak ya, apa sebenarnya itu PNB dan apa tujuan dari PNB tersebut Pak? Jadi langsung dijawab ya? Ya. Boleh Pak. Baik. PNB itu singkatan dari kepanjangannya penerimaan mahasiswa baru. Jadi sebuah proses seleksi untuk menerima mahasiswa baru yang nanti akan berstudi di bangku kuliah. Nah, di Unisi kita ada kegiatan PMB ini untuk menerima mahasiswa baru, maka dibentuklah panitia PMB namanya ya, panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu. Nah, pertanyaan kedua Pak, sejak kapan dibentuknya PMB ini? PMB itu kalau dibilang sejak kapan, tentu sejak dimulainya perguruan tinggi ya. Di mana-mana perguruan tinggi tentu ada PMB-nya. Kalau dulu kita di sekolah ada namanya PSIP, penerimaan siswa baru. Kalau sekarang kalau nggak salah PPDB ya, penerimaan peserta didik baru gitu ya. Kalau di perguruan tinggi namanya PMB, penerimaan mahasiswa baru. Ada beberapa perbedaan, misalnya kalau di negeri ada namanya SBMPTN atau SNPTN gitu ya. Kalau kita kan swasta, maka namanya cukup dengan PMB saja, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau ditanyakan kapan dimulainya PMB itu ya sejak kampus kita berdiri, ketika kita menerima mahasiswa baru sudah dibentuk PMB itu. Dan itu bekerjanya setiap tahun, jadi setiap tahun penerimaan akan dibentuk terus PMB. Jadi negeri sama swasta itu beda pendidikan secara substansi sama, jadi tujuannya sama, menerima mahasiswa baru, hanya saja teknisnya sih ya, teknisnya berbeda atau mungkin karakternya. Misalnya kalau di perguruan tinggi negeri itu kan mungkin seleksinya lebih ketat gitu ya. Kalau kita di PMB swasta mungkin lebih longgar, kira-kira itu aja. Kemudian kalau di negeri berkaitan dengan sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran misalnya ada UKT 1, UKT 2 sampai dengan UKT berapa, 8 atau 7 begitu. Itu nanti menentukan proses PMB-nya. Nah, jadi ada yang jalurnya nanti jalur apa ya? Jalur dulu memang ada jalur PBUD ya, jalur mahasiswa undangan. Ada lagi nanti jalur prestasi gitu kan. Nah, ada yang jalur umum gitu. Nah, kalau kita di Unisi hanya ada dua jalur saja, kan? Ada jalur beasiswa, ada jalur umum gitu ya, berbeda kayak gitu. Jadi yang membedakan kadang-kadang cuma karakternya saja atau teknis ciri-ciri PMB itu saja. Tapi kalau substansi atau fungsinya sama, tujuannya adalah menerima mahasiswa baru. Gitu. Nah, Pak, setiap tahunnya kan pasti ada penerimaan mahasiswa baru. Karena seberapa penting adanya PMB ini di kampus? Tentu penting ya, penting sekali. PMB ini kan sebuah kegiatan. Seperti kita punya acara, tentu harus ada panitianya, ada pelaksanaannya ya. Jadi PMB dimiliki lah. PMB ini kan adalah kegiatan, maka dia harus dibentuklah orang-orang yang khusus bertanggung jawab terhadap penerimaan baru. Jadi dibentuklah panitia PMB. Oke, itu penting sekali ya. Penting kan Pak? Nah Pak, kan setiap tahunnya kan ada masih terus masuknya. Adakah dana yang dikeluarkan oleh kampus untuk tim PMB? Kira-kira kalau ada berapa? Kisaran berapa? Karena dia bentuk kegiatan operasional tentu ada ya, tentu setiap kegiatan kita ini ada. Misalnya wisuda ada yang dikeluarkan dananya, kemudian apalagi ujian seminar ada, kemudian KKN juga ada. PMB juga demikian, karena dia bentuk kegiatan tentu ada. Kalau kisarannya tergantung pada kebutuhan ya. Kalau kita di Unisi ini kisarannya kurang lebih sekitar 50 juta gitu ya. Itu diperuntukkan untuk apa saja? PMB di Unisi ini
ada beberapa tahap. Satu pernah tahap sosialisasi, kemudian tahap penerimaan, nanti baru tahap evaluasi. Tahap sosialisasi itu kita bentuk tim namanya tim relawan atau yang disingkat dengan istilah SPNB, tim SPNB itu nanti bisa terdiri dari mahasiswa. Kita ambil kadang-kadang dari beberapa UKM atau perwakilan program studi promosudi. Kemudian juga bisa dibantu oleh tenaga dosen dan karyawan kadang-kadang gitu ya. Jadi misalnya kita turun sosialisasi ke sekolah-sekolah di beberapa kecamatan ya. Tentu ini membutuhkan biaya. Misalnya kita mau pergi ke utara, pergi ke selatan kayak gitu. Jadi ini membutuhkan biaya, maka dana itulah yang dikeluarkan untuk tim sosialisasi. Nanti baru setelah sosialisasi, baru pelaksanaannya, penerimaannya. Nah, di situ juga ada nanti operasional untuk penerima berapa, penerimaan berapa gitu, kemudian operasional untuk seleksi berapa gitu. Itulah penggunaannya seperti itu. Itu sangat penting ya, Pak. Nah, terus Pak, ada pertanyaan selanjutnya ini, apakah hanya orang-orang pilihan yang bisa bergabung di dalam tim PNB ini, dan adakah keistimewaannya anggota PNB dari mahasiswa lain, Pak? Kalau seleksi ini yang Anda maksud mungkin yang apa ya, SPNB ya, yang relawan ya, yang relawan PNB, relawan sosialisasi PNB. Kami biasanya menunjuk relawan itu tentu dengan seleksi ya, dengan pelatihan gitu kan. Karena kan turun ke lapangan, turun ke sekolah itu kan dia harus menghadapi masyarakat langsung, siswa-siswa, maka harus dilatih kira-kira gitu ya, dilatih cara public speakingnya gimana gitu ya, bagaimana cara menghadapi siswa-siswa baru yang kadang-kadang mereka lebih masa remajanya itu kan masih kuat gitu ya, dibandingkan dengan mahasiswa lebih dewasa kira-kira gitu. Nah ini perlu ada semacam pelatihan, bimbingan kira-kira gitulah. Dan yang paling penting adalah loyalitas. Jadi loyal dalam artian apapun yang kita hadapi di lapangan itu tetap kita laksanakan lah kira-kira. Jadi kita di tim PMB itu membutuhkan orang-orang yang ya tahan banting lah kira-kira gitu. Jadi yang siap sedia mau turun dibawa kemana gitu ya. Inhil ini kan luas sekali. Jadi kadang-kadang kalau diminta nanti mau nggak turun ke Manda sana, mau nggak turun ke Kemuning sana, kan jauh-jauh gitu. Harus siap kayak gitu. Jadi menurut kami tentu dari sisi kami PMB, panitia PMB memandang tim SPNB itu ya punya kualitas yang baik. Tapi kalau dikatakan mereka adalah yang terbaik, tidak juga. Yang penting itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan, yaitu tadi bersedia ingin membantu sosialisasi PMB sehingga sehingga pesan yang ingin kampus Unisi sampaikan ke masyarakat itu tersampaikan. Itu yang penting. Kalau mau bergabung ke tim relawan tadi gimana caranya? Boleh, dan sangat terbuka ya, sangat terbuka. Kita kadang-kadang memberikan informasi kepada fakultas-fakultas. Memang kadang-kadang karena terlalu banyak informasi, jadi ada beberapa hal yang terlewatkan gitu. Jadi boleh-boleh saja, silakan saja nanti datang langsung ke LPU. Ini tempat LPU ini lembaga promosi universitas. Jadi PMB itu penerimaan mahasiswa baru itu dia diberikan wewenangnya kepada lembaga promosi universitas namanya LPU. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan mahasiswa yang ingin bergabung di tim SPNB itu boleh nanti datang saja ke LPU, kemudian nanti ya tentu ada latihan-latihan, bimbingan kayak gitu ya. Khususnya nanti public speaking itu yang penting. Ya, bisa. Kan relawan PNB ini Pak, biasanya turun ke mana saja nih? Daerah. Nah, di daerah mana saja tim PNB akan turun tahun ini misalnya kan? Adakah daerah yang memang menjadi prioritasnya? Seperti yang kita ketahui, kita kan sebenarnya
fokus kita per hari ini memang Unisi ini kan untuk Indragiri Hilir. Kita ketahui Indragiri Hilir ini memiliki 20 kecamatan. Ini 20 kecamatan. Biasanya kita bagi kecamatan-kecamatan ini per wilayah. Jadi ada wilayah yang wilayah kota, ini Tembilahan dan Tembilahan Hulu, kemudian masuk Tempuling, kemudian Kempas dan Batang Tuaka, itu kota itu. Kemudian yang wilayah utara itu meliputi Gaung, kemudian Gas, kemudian Mandah, kemudian Teluk Blengkong, Pelangiran dan Keteman. Hanya memang sebagai catatan beberapa tahun ini kita tidak berkunjung ke Teluk Blengkong dan Pelangiran. Nah, karena beberapa hal ya kira-kira ya, beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita berkunjung ke dua kecamatan tersebut. Kemudian di wilayah selatan, 4 wilayah selatan itu misalnya Kemuning, kemudian Reteh, Keritang, kemudian Sungai Batang, ditambah lagi Tanah Merah dan Enok. Nah ini, jadi itulah beberapa kecamatan. Jadi totalnya sekitar 3 tahun terakhir ini 18 kecamatan. Mohon maaf, 17 kecamatan. Jadi minus Pelangiran, kemudian Teluk Blengkong dan Concong. Jadi kenapa? Sebab kita tidak turun ke buat 3 kecamatan ini. Sebenarnya niat untuk turun itu ada, hanya memang keterbatasan kita untuk menjangkau misalnya kalau biasa kita turun ini Mandah itu linknya ke Keteman, Guntung. Jadi kalau turun ke Mandah, tim yang sama turun ke Mandah, turun ke Keteman. Gitu. Tim yang sama turun ke Kemuning, Reteh, kemudian Keritang dan Sungai Batang. Tim yang sama turun ke Tanah Merah dan Enok kayak gitu. Jadi inilah beberapa kecamatan yang kita biasanya turun untuk sosialisasi. Tahun kemarin sudah memenuhi target. Sebenarnya untuk target tidak ada target khusus. Hanya memang kita mengejar target visi rektor. Visi rektor itu 800 mahasiswa. Hanya memang 4 atau 3 tahun terakhir ini kita memang kita akui tidak sampai pada target penerimaan 800 itu, tetapi ada peningkatan. Misalnya saya mulai di LPU ini tahun 2018. 2018 itu penerimaan mahasiswanya sekitar 560. Ya, kemudian di tahun 2000 yang saya ingat saja ya. Kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 70-an gitu ya, saya lupa tuh. Kemudian 2020 meningkat lagi 623. Kemudian 2021 meningkat lagi 643. Jadi ada peningkatan sebenarnya. Jadi ada peningkatan. Terus meningkat ya. Jadi itulah yang kita syukuri, walaupun jujur kita katakan untuk target visi rektor itu 800 itu agak susah gitu. Tapi apalagi kita ditambah dengan dinamika per hari ini ya, ekonomi gitu ya. Kelapa masyarakat turun kira-kira gitu ya, terus BBM naik gitu. Ini juga kadang-kadang menjadi faktor kenapa animo masyarakat untuk berkuliah itu mungkin sedikit turun gitu. Ya. Mudah-mudahan tahun depan visi rektor tadi tertulis. Insya Allah, amin. Ya, dapat dukungan. Ini pertanyaan terakhir dari teman-teman Pak. Sebenarnya apa yang membedakan PMB tahun ini dengan tahun yang kemarin? Adakah inovasi baru oleh tim PMB agar mampu bersaing hal memperkenalkan kampus ke halayak ramai? Oke, baik. Yang metode yang lama, sosialisasi turun ke lapangan dan ke sekolah itu tetap kita laksanakan. Karena bagi kami ini penting. Apa sebab ini langsung memperkenalkan. Memang banyak metode lain, misalnya dengan medsos, dengan media-media massa, radio dan televisi gitu ya. Tapi penilaian kami turun ke lapangan, turun ke sekolah itu malah itu yang lebih
lebih mendekatkan kita dengan calon mahasiswa peserta didik gitu ya, calon mahasiswa. Jadi langsung tatap muka, jadi kalau ada pertanyaan langsung dijawab gitu kayak gitu ya, informasi-informasi penting langsung disampaikan. Walaupun tidak untuk kemudian kita juga sudah berintegrasi ke medsos ya, jadi kita punya situs PMB Unisi itu ada, kemudian di jejaring medsos Facebook dan Instagram juga sudah ada. Beberapa konten di YouTube juga sudah ada ya, untuk video dan selebaran sudah ada. Nah, jadi itu tetap kita laksanakan. Nah, kemudian inovasi selanjutnya adalah kalau dulu kita pakai manual ya, sistemnya manual, jadi mendaftarnya manual, pakai formulir tulis gitu ya. Kalau mendatang sini. Nah, 2 tahun terakhir ini kita sudah dimulai 2020 ya. Kemudian ditingkat 2021. Kemudian ditingkatkan 2022 kemarin. Kita sudah pakai sistem Sistem online. Ada Siakap namanya, sistem akademik gitu ya. Nah, jadi di situ ada item PMB-nya. Jadi di situ sudah bisa daftar PMB-nya, kemudian seleksi ujiannya juga ada gitu kan. Kayak itu. Jadi itu yang selanjutnya. Yang kemudian yang terakhir adalah tahun ini spesial berbedanya adalah selain untuk jenjang S1, kita juga menerima jenjang S2. Nah, alhamdulillah 2 program studi yang kita sudah ajukan pasca sarjana program studi hukum sudah mendapatkan izin. Jadi mudah-mudahan ini nanti hari Senin tanggal 30 ya, tanggal 30 kita sudah mulai menerima mahasiswa pasca sarjana S2 ya. Nah, S2 kita terima di genap dan ganjil. Jadi genap ini genap kita terima nanti kuliahnya bulan Maret, kemudian nanti di bulan Juli dan Agustus kita terima lagi untuk kuliah di bulan September. Jadi ini yang istimewa untuk tahun 2023. Jadi 1 program studi, dan kita masih menunggu ini dalam proses program studi Islam. Kalau tadi hukum itu ilmu hukum nanti gelarnya MH, nanti kalau studi Islam gelarnya MA. Kita sedang menunggu di izinnya dari Kementerian Agama. Jadi itu yang membedakan untuk tahun ini ya. Tahun ini tahun pertamanya juga hukum tadi Pak ya? Iya, pasca sarjana ya. Luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Ini mudah-mudahan jadi jadi ya semacam peningkatan kualitas pendidikan kita di negeri ini ya. Kalau dulunya kita mungkin masih susah mencari program tinggi S1, nah sudah ada Unisi gitu kan. Nah sekarang kita agak susah mencari program studi S2, harus keluar kota ke Pekanbaru, ke Padang, ke Jambi dan kemana-mana gitu. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah mulai menerima untuk program studi ilmu hukum pasca sarjananya magister S2. Mudah-mudahan menyusul nanti studi Islam, dan tidak menutup kemungkinan program studi yang lain juga. Informasi terakhir dari tim tim pengajuan izin pembukaan program studi itu ilmu ekonomi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan tahun depan mungkin kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Semangat Pak. Siap. Nah, itu mungkin jawaban dari Bapak Tidian selaku yang saya wawancarai. Nah, selanjutnya saya lemparkan ke teman saya, silakan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya saya tanyakan kepada Kak Ania. Oke, siap. Jadi Kak, kira sejak kapan ya latihan PMB itu dimulai? Baiklah, untuk tahun ini sama sebenarnya dengan tahun-tahun kemarinnya, dimulai pada tanggal 1 September 2021. Izin sebelumnya 2022 untuk yang tahun ini. Kenapa dimulainya sekian? Karena banyak tahapan-tahapan, yaitu seleksi juga, ada beberapa hal yang akan disampaikan ataupun yang diberikan kepada kawan-kawan calon untuk PMB. Latihannya berupa apa aja tuh Kak? Apa? Latihannya berupa apa aja, kayak apa? Latihan untuk yang tim kawan-kawan yang turun sosialisasi itu yang pertama dimulai dengan
kita mengajarkan hal-hal seperti public speaking. Itu sangat penting karena itu tadi pada saat kita turun ke lapangan itu berbeda implementasinya pada saat kita latihan untuk biasanya. Kemudian kepercayaan diri akan diolah, semakin banyak yang kita latihan itu akan menimbulkan kepercayaan diri kepada kawan-kawan. Kemudian juga kesiapan mental, karena seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fidian tadi, respon dari para siswa yang mulai masa remaja itu berbeda-beda. Ada yang mendengarkan, ada juga yang acuh tak acuh ataupun hal-hal yang membuat mereka tidak terkoneksi apa yang kita sampaikan dengan apa yang ditangkapnya. Ini di lapangan kita harus menghadapi semua ya? Iya, benar sekali. Dan banyak hal lainnya yang juga untuk kita hadapi pada saat di lapangan. Terus Kak, bagaimana sih kayak kesiapan anggota dari timnya sejauh ini? Gimana persiapannya? Alhamdulillah untuk kesiapan kita turun pada sosialisasi tahun ini itu sekitaran 95%. Sudah luar biasa, tetapi masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi seperti karena pada saat nanti turun akan dibagi lagi beberapa tim dan juga beberapa daerah yang akan dimajukan ataupun ada juga beberapa daerah yang ini timnya dan ini timnya itu berbeda semua. Jika sudah dituju turun, apakah sudah siap ya Kak? Insya Allah siap, karena itu tadi apapun yang terjadi SPMB harus siap. Kalau pada saat hari ini kita turun, let's go, kita turun. Harus siap. Lumayan juga ya. Kira-kira ada nggak kendala atau raguan gitu pas melakukan latihan PSPMB ini? Keraguan ataupun kendala ya seperti yang kita ketahui, membentuk seseorang agar menjadi lebih baik ataupun membentuk seseorang dalam kategori kesiapan mental, kepercayaan diri untuk di lapangan nanti itu pasti ada kendalanya untuk para mentor dan juga kawan-kawan yang lainnya untuk mempersiapkan kawan-kawan yang baru masuk SPMB untuk kesiapan di lapangan. Tentu saja ada kendalanya. Yang pertama kendalanya itu karena kita juga tujuan pertama kita adalah kuliah. Jadi kawan-kawan harus bisa mengatur manajemen waktunya pada saat kuliah, kemudian pada saat kegiatan SPMB, pelatihan juga harus hadir setiap pelatihan di setiap pertemuannya. Pandai memanage waktu. Iya, pandai memanage waktu. Kalau Kakak sendiri gimana? Sudah Ini sudah tahun berapa dia? Untuk Linda sudah dia senior ini? Dua atau tiga ya? Dua. Kedua ya, kedua ya. Kedua. Tahun kedua. bagaimana Kak perasaannya? Perasaannya pertama kali masuk SPMB ikut dalam kegiatan PU Project ini. Pertama kita tidak memiliki kesiapan sama sekali. Karena benar-benar selembar kertas yang tidak tahu apa-apa. Apa sih SPMB, apa PMB, atau apa saja sih tim-timnya, kemudian apa yang menjadi turun ke lapangan, kesiapan mental dan lain sebagainya kita belum tahu. Tetapi pada saat kita sudah ada di dalam lingkup SPMB, kita diberitahukan semua oleh mentor-mentornya. Ini kegiatan, jam latihan, kita benar-benar diajarkan tentang semua hal. Dan tidak menutup kemungkinan kawan-kawan SPMB bisa semua dalam hal apapun, insya Allah kalau mereka benar-benar mengikuti SPMB dari nol dan sampai akhir. Jadi Kak, mengapa latihan PMB itu dilakukannya pas hari libur? Libur. Karena mungkin atau ada yang akan mengganggu gitu kecuali hari libur gitu. Sebenarnya pada saat kami diskusikan untuk persiapan kita pada latihan itu tanggal 1 September bulan lalu, sebenarnya sudah diberitahukan kepada kawan-kawan yang memang mengikuti SPMB dari awal kalau kegiatan kita dimulai dari tanggal sekian, bulan sekian, untuk persiapan kita nanti pada saat turun ke lapangan untuk mempromosikan misi kita, universitas kita. Jadi untuk mengganggu libur kawan-kawan ataupun hal lain sebagainya, kami sudah ajukan dari awal bahwa jika kawan-kawan bersedia menjadi salah satu perwakilan mahasiswa, relawan
dari kampus universitas, siap untuk berkorban waktu, kemudian jasa, kemudian tenaga, maka siap dengan apapun yang terjadi ke depannya. Itu Seperti yang dikatakan Bapak Tidian tadi. Ya. Ditambahkan ya. Jadi gini, SPMB itu kan apa namanya, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi kawan-kawan ini bertugas sebagai relawan namanya. Iya. Kan relawan itu artinya yang orang yang rela gitu ya, Iya. orang yang ada bertugas. Kalau untuk hari libur, memang fokus kita sebenarnya kan kuliah. Iya. Kuliah. Jadi kami sendiri pun tidak juga ingin mengganggu proses perkuliahan kawan-kawan. Jadi dicarikan betul waktunya untuk latihan, untuk persiapan gitu kan. Bahkan untuk tugas turun ke lapangan itu kalau bisa hari libur. Iya. Ya, hari libur itu artinya libur dari perkuliahan. Gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa waktu tidak juga libur. Jadi kadang-kadang kuliah paginya, terus sorenya dia tidak kuliah, bisa kita latihan kayak gitu. Iya. Jadi kemudian teknis latihan tadi. Jadi banyak caranya ya. Jadi pengembangan pengalamannya kira-kira gitu ya, public speakingnya gitu. Dan beberapa kegiatan yang ditangani oleh LPU, misalnya LPU ini kadang-kadang kalau wisuda itu kan dapat giliran untuk menjadi bagian acara. Nah, di acara wisuda itu kan perlu apa tuh? Perlu banyak tim gitu. Nah, itu nanti difungsikanlah kawan-kawan SPMB ini gitu. Kemudian nanti misalnya ada kegiatan duta kampus. Jadi mereka ini nanti yang akan sebagai panitia lah kira-kira. Jadi pengalaman kerjanya banyak gitu. Kemudian kemarin waktu kita nobar ya, nobar Piala Dunia gitu, nobar Piala Dunia. Mereka juga yang mempersiapkan apa istilah itu event organizer-nya ya. Gitu. Jadi bukan hanya untuk promosi Oh tidak. Jadi promosi ini memang puncaknya itu di promosi gitu, tapi sebagai latihannya nanti untuk pengalaman kerjanya banyak. Semua hal yang jadi wewenang LPU itu otomatis nanti. Bahkan di LPU itu ada lagi bukan organisasi sebenarnya, hanya semacam sebutan saja namanya LPU Project gitu. Nah jadi mereka juga kadang-kadang tergabung di LPU Project itu. Ya, itu tambahannya. Terima kasih banyak. Lanjut Kak. Ya. Terus Kak, bagaimana sih sistem promosi PMB yang dilakukan sekarang ini gitu kan? Apakah seluruh anggota tim itu turun ke daerah yang sama atau berbeda daerah gitu? Berbeda daerah. Baiklah. Untuk kawan-kawan yang di keanggotaan SPMB itu dibagi menjadi beberapa tim, tapi pada dasarnya semua turun, tetapi ada pembagian, misalkan untuk yang zona satunya di Tembilahan, khususnya Tembilahan dulu, itu hampir dari keanggotaan seluruh SPMB turun. Kemudian ada beberapa tim lainnya yang memang dikhususkan untuk diturun di daerah-daerah. Seperti contohnya untuk yang di tim 4, itu zona 4, itu khusus yang turunnya di daerah Kemuning, Kerita, Roteh, dan Sungai Batang. Itu khusus untuk yang turun di daerah tersebut. Dan juga ada beberapa tim lain yang memang dikhususkan untuk di daerah-daerah yang lain juga. Jadi kadang-kadang nanti ada pembimbing, ada semacam pembimbing. Jadi dia diambil dari dosen unsur dosen dan karyawan. Seperti saya misalnya, saya itu zona Batang Tuaka dan Tempuling. Di Batang Tuaka dan Tempuling. Nanti Batang Tuaka dan Tempuling saya yang turun. Terus membawa beberapa dari tim mahasiswa ini. Kemudian zona saya lagi misalnya Kuindra, Sapat gitu. Itu tim saya tuh. Ada sekitar 6 atau 7 orang gitu. Nah, nanti yang tim 4 itu, tim zona 4 yang di selatan lain lagi gitu. Berbeda lagi. Nah, ya, jadi itu pembagian tugas saja namanya. Jadi Bapak ikut turun langsung ikut. Luar biasa. Bimbingnya Pak ya? Iya. Jadi itu guys, sangat luar biasa pekerjaan ini gitu. Multifungsi. Ya intinya gini, ini kan diniat. Sebenarnya kalau untuk kalau untuk materi tidak ada sekali. Bahkan kawan-kawan ini kadang-kadang
di lapangan itu tuh tidurnya itu bukan di hotel atau di wisma gitu. Enggak. Itu kadang-kadang misalnya kita turun di apa namanya di Reteh misalnya. Terus ada kebetulan ada kawan-kawannya yang tergabung dan dia orang kampung Reteh gitu, orang di kampungnya di Reteh gitu. Udah tinggalnya di rumah yang bersangkutan gitu. Oh gitu. Jadi kalau untuk senang-senang enggak sih, cuman dibawa senang-senang ya gitu ya. Dibawa happy saja gitu kan karena kita ramai-ramai kemudian ya bisa bisa ngobrol-ngobrol, gurau-gurau gitu. Itu saja kira yang yang jadi suka dukanya gitu ya. Dibawa dengan tulus aja. Ya. Lillahi ta'ala saja mungkin ya kira-kira ya, pokoknya ini untuk demi pengembangan pendidikan di Hill kira-kira gitu, mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak negeri kita ini bisa kuliah kira-kira gitu. Bisa kuliah, menyemangati gitu kan. Kayak kita dulu lah ya di kampung-kampung gitu kan. Rasa-rasanya ini kayaknya mau bantu orang tua saja berkebun gitu kan. Tahu-tahu ada kakak-kakak kita dari Unisi menginformasikan di sekolah dan tertarik akhirnya gitu. Itu niatnya, jadi membawa sebanyak-banyaknya anak-anak negeri kita ini supaya bisa mengenyam bangku perkuliahan. Enggak, untuk tahun ini kapan nih tim PMB akan turun dan berapa lama itu waktunya? Sesuai dengan info yang dikabarkan, untuk tim kita turun insya Allah nanti yang pertama untuk daerah yang di Tembilahan khususnya dan Tembilahan Hulu Pak ya, itu sekitar tanggal 1 Februari ya, 1 Februari untuk yang di zona Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Udah cepat aja Pak ya. Nah, TMB-nya kita mulai bulan Maret. Sebenarnya kita sudah mepet sekali. Dulu pernah kita melaksanakan sosialisasi ini malah di bulan Oktober. Jadi untuk misalnya gini ya, untuk PMB tahun bersangkutan kita laksanakan sosialisasi di satu tahun belakangan. Jadi untuk tahun dulu juga itu kita sudah sosialisasi di bulan Oktober. Dulu pernah gitu. Ya dulu pernah gitu. Jadi dan ini sebenarnya agak singkat ya. Bayangkan ya, kita mulai bulan Februari, Maret sudah mulai PMB gitu. Dan di Maret itu kalau nggak salah sudah puasa mulai ya, akhir Maret atau pertengahan gitu. Jadi sangat mepet gitu. Jadi berkejaran gitu. Ngejar waktu. Dan itu tadi sesuai dengan kata Linda tadi bahwa nanti mungkin di awal Februari sudah mulai turun mungkin di yang dekat dulu, Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Dan ini daerah sebenarnya tidak luas, cuman sekolahnya banyak. Sekolahnya banyak. Tembilahan ini entah berapa sekolah gitu, kemudian Hulu berapa lagi gitu. Ya mudah-mudahan lancar Pak ya. Ya siap. Kawan-kawan Amulet juga kalau kira-kira ada yang mau berniat ikut boleh nanti gabung-gabung. Boleh tentu saja. Kalau pernah lihat video gitu boleh. Jadi kita juga punya tim-tim khusus yang mendesain meme untuk promosi medsos. Ada. Jadi biasanya tuh untuk jaringan-jaringan mahasiswa kita sebarkan. Mudah-mudahan podcast atau siaran ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat atau kawan-kawan pelajar yang nantinya akan mencari perguruan tinggi yang tepat untuk melanjutkan perguruan tingginya. Kami dari Unisi tentu sangat berharap dan mendoakan mudah-mudahan adik-adik semua, kawan-kawan pelajar SMA, tamat SMA, MA dan masyarakat seluruhnya dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dan kami rekomendasikan Unisi ya, Unisi. Pertama biayanya terjangkau, murah sekali. Kita bisa cicilan gitu ya, cicilan 2 atau 3 kali ya, 3 kali ya. 3 tahap. Kemudian bahkan yang termurah nih, murah, terjangkau. Yang satu lagi yang terpenting adalah lokasinya dekat. Lokasinya dekat sekali. Jadi misalnya Enok misalnya, dekat sekali kan Enok dengan Tembilahan, Luar Enok gitu. Nah, kuliah itu adik-adik kan kita biasa kuliah kan hari jam kerja itu ya Senin sampai Jumat gitu. Nanti libur Sabtu atau Minggu gitu. Jadi Sabtu dan Minggu kita bisa gunakan untuk untuk bekerja lain, kerja atau membantu orang tua gitu. Balik ke kampungnya gitu kan, bantu panen orang tua. Jadi kita pun dekat dengan orang tua, terpantau juga oleh orang tua gitu kan. Kalau kita kuliah jauh-jauh susah juga nanti kan gitu ya, harus mudik gitu ya jauh. Tapi kalau kita kuliah di Tembilahan di tempat sendiri,
lebih dekat dengan orang tua. Kayak gitu. Jadi rekomendasi kami adalah kuliahnya di Unisi. Kira-kira ada jargonnya tidak Pak? Apa ya? Gini, moto kami itu adalah Unisi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak negeri berkuliah. Sekali lagi, moto kami, Unisi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak negeri kita dapat berkuliah. Asik. Nah itu guys, jika kalian ingin berkuliah, kuliahlah di Unisi. Ya. Sama seperti kami ini maba yang kerja di sini dan dekat gitu kan. Jadi makasih banyak Pak ya. Terima kasih. Ya. Baiklah sobat Amulet, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Oke. Assalamualaikum. Siap.